gambarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ya, semoga tetap sehat semuanya kalian. Oke, untuk mengawali, silakan kalian absen dulu ya di sepadanya masing-masing. Tolong segera dikabari ke Ibu kalau misalnya kalian nggak bisa absen. Ya, coba dicek. Untuk post tes kemarin sudah ikut semua kah? Udah, Bu, tapi kurang memuaskan. Kalau Bu, nggak ngerti. Ayo Arif, gimana ini? Semangat, semangat. Dikit lagi kita selesai. Ngambil mata kuliah, Bu, sumpah, Bu. Mudeng gitu loh, Bu. Banyak mata kuliah yang diambil ya semester ini. Cuma 12 KS, Bu. Cuma yang ini sulit bagi saya, salah teknik, Bu. Enggak sulit kalau belajar pasti bisa ya. Bisa kok pasti. Afif selama ini gimana, Afif? Kesulitan kah? Ya, Afif. Ada beberapa yang korelasi lah, Bu. Kayak apa yang sering itu kayak intangible, tangible itu kan kalau di ekonomi ada juga istilah-istilah begitu. Cuma iya ada beberapa istilah yang khusus anak teknik itu yang aduh apa ini gitu. Harus belajar lebih lanjut lagi gitu, Bu. Kasih tahu Ibu ya kalau misalnya kesulitan yang dimana kesulitannya nanti kita diskusi gitu. Siap, Bu, siap. Ya, terutama buat Arif sama Afif, karena kalau yang Ramdan, Widya, terus siapa Jaisul, terus siapa lagi Mirza, Nunung kayaknya juga ini ya anak teknik juga ya, Matlan juga kayaknya anak teknik juga ya. Kayaknya enggak ini deh, maksudnya masih anak teknik bukan informatika aja tapi ada elektro juga kalau nggak salah sih ya, kalau nggak salah ingat Ibu gitu. Oke, untuk selanjutnya, jadi kan gini, kita ini sebenarnya minggu ini sudah minggu ke 12 ya, sekarang udah week ke-12, jadi kita punya waktu 2 minggu lagi sebenarnya ya, di mana itu ada presentasi di sana ya, presentasi itu sebenarnya akan Ibu pakai di minggu ke-14 ya. Jadi di 2 minggu ini Ibu akan maksimalkan ya untuk minggu ini mungkin untuk penjelasan apa ini yang masih fact finding, sisanya yang minggu lalu yang belum Ibu jelaskan, terus ditambah dengan user interface ya. Jadi user interface design ini belum masih sistem desain sekarang, dan minggu depan terakhir yang user interface design. Nah, seperti yang sudah Ibu bilang di awal, kalian ini kan Ibu minta di akhir itu paling tidak ada menampilkan tampilan dari sistem informasinya. Untuk kelompoknya Arif, gimana? Apakah siap dengan itu? Gimana, Rif? Itu, Bu, masih kesulitan, Bu. Nanti biar aja ngejelasin deh, Bu. Gimana proses dan sistem dan langkah-langkahnya. Nah, kan selama ini kalau Ibu lihat dari yang tugas sudah dikerjakan ya lumayan ya, maksudnya kalian juga enggak salah banget, enggak gitu kan, bagus lah ada hasilnya gitu, cuma kan nanti itu akan dituangkan di tampilan sistem informasi. Ibu nggak minta misalnya kalau merasa kesulitan sekali menggunakan aplikasi, Ibu sarankan kalian mungkin bisa pakai PowerPoint juga nggak apa-apa.
Maksudnya jadi kalian gambarkan gitu ya, gambarkan di sistem bentuknya gitu ya, kira-kira kayak bentuknya kotak-kotak gitu ya, terus kalian kasih apa, ada menu-menunya mungkin di atasnya gitu kan. Terus ada apa namanya, ada layout-nya di kiri kanan. Silakan disesuaikan dengan kemampuan ya, jangan jangan memberatkan. Tapi kalau misalnya kepengen belajar, Ibu sarankan juga kalian bisa pakai Wix ya. Namanya adalah Wix di apa namanya, di YouTube itu banyak banget ininya apa namanya, tutorial ya. Ini juga bisa untuk meningkatkan kemampuan kalian. Kalau kalian sempat silakan belajar Wix itu. Wix ini enaknya dia tinggal drag and drop. Ya, jadi dia tinggal tarik lepas gitu ya. Jadi kalian mau kepengen desain seperti apa, template-nya pun sudah ada di sana. Silakan kalian gunakan di sana kalau kalian pengen belajar ya. Jadi silakan, itu malah lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya kalian merasa kesulitan, Ibu tidak akan memaksa, silakan kalian bisa pakai paling tidak ada yang ditampilkan ya, jangan sampai enggak buat. Paling enggak ada usaha, ya paling enggak ada usahanya untuk membuat sistem informasinya. Mungkin bisa dengan PowerPoint, karena PowerPoint itu juga termasuk ya, kemarin sudah Ibu jelaskan, PowerPoint itu ada di middle terminologinya ya, ada di middle untuk bisa ditampilkan. Kalau yang high memang bisa pakai Wix, atau kalian misalnya pernah pakai Blogspot, atau malah ada yang mau ngoding, silahkan kalau yang sudah expert ya, Ibu membebaskan ke kalian ya. Tapi kalau misalnya kesulitan, silakan Ibu kepengennya nggak apa-apa pakai PowerPoint aja, paling tidak dia bisa nyambung tuh ke halaman berikutnya ya. Kalian bisa pakai hyperlink di sana. Jadi di-link-kan misalnya ada tombol, kalian bikin kayak kotak gitu, tombol submit, submit-nya itu di klik kanan, nanti kalian lihat ada hyperlink ya, nanti bisa link misalnya ke halaman berikutnya. Boleh seperti itu. Tapi kalau yang anak-anak informatika, Ibu sarankan bisa pakai Wix ya. Ya, oke, Widya, Ramdan, Mirza, sama Jaisol siap ya berarti ya. Insya Allah, Bu. Oke, selama ini kalian sudah pernah bikin web? Pernah, Bu. Masih dasarnya sih Bu, baru belajar Baru belajar pakai apa biasanya? pakai Notepad++. Pakai PHP, Bu. PHP. Iya. Oke, itu udah bagus. Kalian dari Universitas Pamulang kan ya? Benar enggak? Iya, Iya. Bu. Kemarin berarti dapat gemastik itu ya? Dapat apa ya? Apa kemarin itu? Kurang tahu Bu. Kayaknya iya. Kemarin soalnya kalau nggak salah itu apa ya, most inspiring team kalau nggak salah ya, Universitas Pamulang pendatang gitu ya, kayak kalau di Gemastik tuh biasanya yang pendatang ini apa namanya, pendatang untuk yang baru pertama kali ikut itu diapresiasi, apalagi kalau karyanya bagus nanti dia diberikan most inspiring team ya. Untuk yang lain kalau nggak tahu Gemastik itu apa, itu lomba di bidang TIK ya, lomba di bidang TIK yang sangat bergengsi di Indonesia dan diadakannya macam-macam ya, maksudnya di universitas mana, tapi di bawah di bawah kementerian, maksudnya ini benar-benar event besar biasanya. Jadi kalau misalnya bisa menang di situ, itu suatu kebanggaan biasanya ya, kalau di yang anak-anak TI biasanya ya. Jadi selamat deh buat Universitas Pamulang. Oh ya, kalian sudah mulai kuliah offline semuanya? Belum, Bu. Kalau saya belum. Belum. Alhamdulillah sudah. Sudah, oh Arif sudah offline. Beberapa ini aja Bu, kayak tugas kalau Afif. Oh, kalau Afif kalau ada tugas, kalau ini enggak apa namanya, hybrid gitu juga enggak? Maksudnya setengah-setengah yang masuk gitu? Di matkul yang lain ada Bu, cuma Afif nggak ngambil itu karena PMM ini kan. Oke, ya semester depan gimana? Ada wacana ya, katanya kalau semester depan katanya mau offline.
Iya, yang vaksin Bu Hmm. katanya. Udah. Oh gitu. Iya, kalau di kampus Afif yang vaksin udah harus datang katanya. Oke, oke. Masalahnya vaksin itu nggak mau anak-anak dah. Disuruh vaksin nggak mau, gimana dong? Ya pilihan ya, Ibu juga dengan terpaksa sih, baru satu kebetulan, tapi ya harus karena memang karena setiap hari ke kampus. Jadi mau nggak mau harus vaksin. Oke, kita lanjutkan dulu untuk materi ya. Untuk materi hari ini kita di visibility checkpoint. Jadi gini, minggu lalu harusnya mohon maaf sekali memang karena ini akhir tahun, kegiatan itu banyak banget ya. Maksudnya yang kegiatan kepanitiaan, kegiatan rapat-rapat. Jadi kadang-kadang hari Senin itu banyak agenda gitu. Akhirnya harus mengorbankan kalian. Nah, kebetulan karena minggu kemarin kalian kan nggak ada tugas yang dikerjakan, jadi yang minggu depan ini yang kalian kerjakan ini ada 2 macam tugasnya. Bisa ya? Bisa ya? Semangat-semangat, tapi nggak banyak kok ya. Jadi ada 2 macam yang harus dikerjakan ya. Yang minggu depan berarti karena juga kita terakhir ya, materi terakhir di minggu depan, itu sebisa mungkin juga 2 yang dikerjakan. Oke, yang ini kemarin kalian sudah mencoba bikin kemarin yang fact finding sudah ya, terakhir tugas kalian fact finding kan ya, yang bikin pertanyaan wawancara sama kuesioner, benar nggak? Iya, Bu. Benar ya? Iya Bu. Oke. Jadi, nah yang visibility analysis ini, ada yang mau ditanyakan dulu dari slide visibility analysis? Jadi kita ada beberapa di sini ya. Ada? Nggak ada? Oke. Jadi Yang materi kemarin atau yang sekarang? yang sekarang, kan sebenarnya harusnya materi kemarin dan sekarang ini jadi satu di sini ya, jadi satu di Oke. slide ini. Kalau Kalau Arif, gimana? materi yang hari ini ada sih Bu. Ayo, mana-mana boleh, yang kemarin boleh, yang hari ini boleh, silakan. Iya Bu, kan berkaitan juga dengan tugas yang, kok nggak salah yang kata Ibu yang hari ini 2 sekaligus, kan salah satunya yang cost itu Bu ya. Betul. Itu lebih apa ya? Kalau dari contoh cost-nya lebih ke pengembangan sistemnya aja, berarti emang untuk kita menghitung biaya khusus sistem informasi saja Bu ya, nggak kayak perusahaan secara umum berarti Bu ya. Betul. Alah, oke Bu. Oke, jadi ini ya Ibu kasih pengantar tugasnya yang sebenarnya harus dikerjakan yang minggu lalu adalah ini ya. Jadi kalian membuat sistem information cost ya. Jadi memang kita enggak fokus ke semuanya ya. Jadi mungkin kalau yang anak ekonomi kayak Arif sama Afif kenal dengan payback ini ya, return on investment atau net present value. Kenal ya, pasti ya. Pasti kalau anak ekonomi pasti kenal ini ya. Apa sudah pernah menghitung ini? Maksudnya pernah belajar ini sebelumnya? Pernah Arif atau Afif? Lebih ke pas pengantar akuntansi sih Bu. Pengantar akuntansi ya. Sampai Iya. mana kalau di ekonomi? Kan karena Afif manajemen bukan akuntansi, jadi nggak dalam banget. Jadi cuma sampai yang ini Bu, kayak buku besar, buku kecil gitu Bu. Iya. Tapi ada perhitungan ini ya kayak payback Iya Bu. gitu ya. Kalau Arif gimana? Ya sama sih Bu, kemarin juga itu ya akuntansinya kan juga pakai apa sih ya? Web, bukan aplikasi Mi Bank, bukan ini apa sih namanya ya? Lupa ya. Minitab enggak? Bukan. Mi Bank, bukan Mi Bank. Kayak semacam aplikasi sih Bu. Jadi lebih gampang sih menjumlah laba buku besarnya, lebih gampang di situ sih Bu. Ada aplikasi diinstal sama mahasiswa. Oke, ya. Jadi
apa namanya, kalau di perhitungan memang kalau dari sisi payback analysis, return on investment atau net present value itu lebih ke secara keseluruhan ya perhitungan investasi kita. Nah, tapi kalau misalnya yang perhitungan yang IS cost atau information system cost, di sini akan kita bagi menjadi 2 ya, ada bagiannya di sini. Sebentar. Ya, jadi di sini ada bagiannya, ada yang dimaksud dengan development cost dan ada yang project annual operating cost ya. Jadi atau kita sebut saja yang di sini adalah biaya pada saat pengembangan, yang di bawah adalah biaya pada saat operasional. Nah, kalian bisa membagi di sini, yang pertama adalah misalnya contoh ya, pada saat kita mengembangkan sistem, kita itu paling tidak butuh misalnya sistem analis, programmer ya, kalau misalnya dia ngeprogram gitu ya, atau dia bikin ininya apa namanya sistemnya. Lalu ada GUI designer, telecommunication specialist, sistem arsitek dan seterusnya. Nah, tapi ini semua ini hanya contoh, kalian tidak harus mengikuti yang ada di sini ya. Kalian sesuaikan dengan sistem informasi yang akan kalian bangun. Contoh misalnya di kelompoknya Arif deh. Kelompoknya Arif itu bikin sistem informasi COVID juga kalau nggak salah ya, tentang informasinya COVID. Nah, apakah pada saat membuat sistem informasi itu mungkin hanya butuh programmer sama GUI designer aja mungkin ya, contoh. Berarti ya udah cukup ngambil 2 itu saja. Atau mungkin di kelompoknya Afif butuh sistem analis karena dia harus berhubungan dengan orang-orang yang ada di apa namanya, orang-orang yang ada di perusahaan contoh misalnya, jadi mereka harus saling terhubung, berarti boleh pakai 3 ini. Nah, yang di bawah-bawah ini opsional aja, silahkan dipilih ya. Kalau misalnya dirasa dibutuhkan ya ambil aja. Nah, terus untuk perhitungan uangnya itu Ibu serahkan kepada kalian. Bebas, kalian boleh searching dulu di Google sekarang berapa sih bayarannya programmer per jam misalnya, atau berapa sih bayarannya sistem analis per jam. Silahkan kalian sesuaikan. Nah, kalian hitung semua ya, dijumlahkan. Ini yang dari sisi personil ya, maksudnya adalah orang yang orang yang membuat sistem tersebut. Nah, setelah itu kita pindah ke expense. Expense ini adalah pengeluaran ya. Pengeluaran itu jadi kita misalnya nih di sini butuh Zoom misalnya ya. Silakan kalian tuliskan Zoom. Ini small talk, ini contoh aja dari slide-nya memang. Jadi small talk ini juga seperti Zoom dan ada trainingnya juga. Jadi kalau misalnya ada training yang harus dikeluarkan silahkan. Lalu setelah itu new hardware and software. Kalau kalian merasa butuh server, silahkan dituliskan. Kalau tidak, misalnya kalian nge-hosting dia di cloud, ya, nge-hosting aja, nggak usah beli server, silahkan. Berarti tuliskan biaya sewa hosting berapa, ya. Terus dan seterusnya ini kalian boleh disesuaikan dengan sistem informasi yang kalian bangun. Setelah itu baru dijumlahkan ya. Jadi punya total development cost-nya berapa. Setelah itu barulah kalian berpindah ke operating cost atau pada saat pada saat dia akan dioperasikan. Nah, dioperasikan itu kita kan anggapan kayak pas mau pas mau nginstal gitu ya, pas maintenance itu butuh biasanya biaya personil. Biaya personil ini programmernya berapa misalnya ya, kalau kalian dibutuhkan atau sistem librariannya berapa, silahkan. Nah, expense yang dikeluarkan ini buat maintenance apa saja, silahkan boleh dituliskan. Ya, jadi dari untuk mengestimasi cost ya, ini kalau ini dia sudah tuliskan bahwa dia adalah client server ya, mungkin ini bisa ditiru oleh kalian yang punya kemarin jenis dari sistemnya
adalah client server, silakan ini boleh diikuti, tapi tidak mesti harus diikuti semuanya ya. Kalau dirasa memang dibutuhkan cuma sistem analis sama programmer aja, silakan. Kalau butuh GUI designer ya silakan ditambahkan. Ya, GUI itu adalah Graphic User Interface Designer. Jadi yang buat interface gitu ya, yang buat interface-nya apakah dibutuhkan, silakan. Nah, jadi yang semua ini barulah kalian jumlahkan. Nah, kenapa Ibu minta kalian menulis atau memikirkan berapa biaya dari pembuatan sistem informasi ini adalah pada saat nanti kalian misalnya nih mau menjual sistem informasi tersebut, berarti harus di atas dari pengeluaran, ya, di atas dari development cost maupun operating cost-nya di sini. Ya, jadi misalnya Ibu sangat menyarankan karena ini kan sistem informasi yang baru awal kalian buat ya. Nah, Ibu menyarankan harganya di bawah 10 juta. Ya. Jadi maksimal sebisa mungkin di bawah pengeluaran kalian di bawah 10 juta. Semuanya ini. Karena nanti pada saat misalnya nih kita mau membuat sistem informasi itu dan kita jual, itu berarti harus lebih dari 10 juta dong gitu ya. Nah, kalau lebih dari 10 juta apakah ada yang mau beli? Nah, itu dia ya pertanyaannya. Nah, jadi kalau misalnya bisa di bawah 10 juta itu bagus banget. Kalau di anak SI yang di ini, Ibu malah mintanya yang 5 juta aja, maksimal dah itu. Jadi supaya bisa penjualannya di atas 5 juta, contoh aja ya. Jadi kalau kalian misalnya mau buat buat yang kalau misalnya kalian mau buat yang di atas 5 juta silahkan, tapi kalau pas 5 juta juga bagus ya. Maksudnya dia jadi ngepres di pada saat cost-nya ini, development cost maupun operating cost-nya ini ngepas. Ya, jadi supaya nanti misalnya kalian mau menjual itu sudah tahu harganya berapa. Ya. Oke, ini dari sisi cost. Jadi nanti tugasnya adalah kalian membuat cost dari perkiraannya estimasi cost dari sistem informasi yang akan kalian buat. Ya, jadi bebas kalian mau nambahkan misalnya Bu, saya nggak mau cuma ada personel, expense sama new hardware and software, saya mau nambah lagi misalnya biaya yang lain. Silahkan kalau dirasa memang ada biaya yang lain yang memang perlu dituliskan, silahkan dituliskan. Oke, itu yang dari development cost dan operating cost. Ada yang mau ditanyakan lagi dari sini, dari tugasnya? Misi Bu mau nanya. Oh, berarti kita buat sistem informasinya lebih ke kayak ini ya, kayak mau menjual prototipe-nya gitu Bu ya? Bukan prototipe yang anggapan sudah jadi gitu ya. Tapi kita lihat pada saat develop itu kan pada saat kita membuat, kan kita buat itu kita ngeluarin biaya pulsa, mungkin untuk kuota, silakan kalau dirasa misalnya perlu ya. Terus misalnya untuk biaya yang bikin kan, yang bikin tuh harus digaji gitu misalnya ya. Berarti itu perlu juga dituliskan. Nah, nanti pada saat operating ya, pada saat operating itu kan operating tuh pada saat operasional ya, pada saat di delivery atau diantarkan ke user itu butuh apa? Butuh programmer yang ngatur lagi misalnya yang install di sana, boleh. Terus kalian ternyata penjualan penjualan sistem ini kiranya dia akan nanti sampai maintenance, misalnya kalian ngasih maintenance-nya selama 6 bulan misalnya, boleh kalian tuliskan juga biaya maintenance-nya. Jadi semua sudah terhitung seperti itu, jadi kalian bisa menjual di atas harga yang sudah tertera di sini total semuanya ya, ditambahkan antara development cost dengan project annual cost-nya atau operating cost-nya. Gitu. Oh, oke Bu, sip. Sip ya. Soalnya Viv kira kayak ya kita buat sistem informasi untuk perusahaan sendiri gitu. Jadi
pernah buat kasarnya ya besar banget, Bu. Betul, emang jadi besar banget kalau misalnya kita ngitung banyak besar gitu ya dari misalnya diri kita kemarin kalau yang di kelas sebelah udah ngitung ya, udah tugasnya udah ngumpulin. Nah, kalian coba ini Ibu sharing aja supaya jangan terjadi kesalahan yang sama. Misalnya nih, kalian menuliskan ada sewa komputer, misalnya ada biaya sewa komputer. Kalau dirasa memang benar adanya disewa komputer silakan. Cuma Ibu sih gini, supaya anggapan kan kita pakai laptop kita sendiri untuk bikin sistem informasi ya. Misalnya nih ya, jadi nggak usah terhitung biaya sewa dari situ gitu. Apa kita tambahkan saja dari sisi programmernya atau sistem analisnya silakan. Daripada kalian nyewa komputer itu juga besar biayanya sehingga nanti totalnya jadinya tambah besar ya. Terus ini juga yang per jamnya kalian sesuaikan lah ya. Misalnya kalian hitung dulu kira-kira pembuatan sistem ini bisa dibikin selama 1 bulan misalnya ya. Bisa dibikin selama 1 bulan, terus si programmernya ini berarti kerja selama 3 hari seminggu misalnya atau 4 hari seminggu, 1 hari dia bekerja selama 4 jam misalnya. Berarti kalau misalnya dia bekerja 4 hari, 1 hari 4 jam, berarti 1 minggu kan 16 jam. 16 jam dikali dengan 4 lagi ya, karena 4 minggu, berarti berapa ya? Berarti berapa? 64 ya kalau nggak salah. 64 jam, nah 64 jam inilah dikali dengan berapa biaya per jamnya. Misalnya biaya per jam adalah 100.000 misalnya contoh, berarti kan berapa itu udah 64 aja sudah 6.600.000 ya enggak sih? 6.400.000. Ya, itu aja sudah lumayan gitu loh. Nah, boleh kalian analisis seperti itu, tapi boleh juga kalian langsung tentukan, oh ya udah kalau si programmer cukup dia kerjanya selama 50 jam. Silakan dikalikan berapa, hasilnya jadi berapa. Ya, contoh aja supaya menghemat biayanya dari sisi yang lain-lain lagi. Karena sebisa mungkin ya 10 juta lah maksimal. Jadi kalau kita misalnya jual sistem, oh berarti kita udah tahu ngitungnya dari apa aja. Ya, jadi kita nanti, oh berarti kalau misalnya saya ngeluarin duit, misalnya nih saya setelah perhitungan estimasinya semua yang terhitung adalah di bawah sudah di bawah 10 juta, berarti saya bisa jual misalnya 15 juta, 14 juta, contoh aja ya. Itu. Oke. Ini dari sisi IS cost ya, System Information Cost. Itu Information System Cost. Ada lagi pertanyaan? Dari yang ini? Dari Information System Cost? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, ini tugas yang pertama ya, yang harus kalian kerjakan. Nah, terus yang kedua adalah ini yang harus kalian kerjakan ya. Membuat feasibility analysis metric. Apa lagi nih Bu gitu ya. Jadi, kalau di bahasa Indonesia kan feasibility analysis metric ini adalah dia berupa metrik ya. Metrik ini anggapan ini adalah tabel ya, tabel ini digunakan untuk use rank candidate system, atau maksudnya adalah kira-kira dari sistem tersebut kita bisa tahu mana yang harus kita utamakan dari feasibility-nya. Di mana feasibility ini ada beberapa ya. Ada operasional, ada cultural, ada technical ya, ada schedule, ada economic, dan ada legal. Nah, gimana caranya bikin feasibility analysis metric? Ini kalian bisa lihat contohnya di bawahnya. Ya, jadi contohnya ini, Bu, siapa sih yang dimaksud dengan candidate gitu ya? Mungkin kalian bertanya seperti itu. Candidate ini ya, candidate ini cukup adalah anggota kelompok
Ya, anggota kelompok ini boleh berperan sebagai siapa saja, bebas. Ya, jadi misalnya kalau di sini user kalian siapa aja. Contoh, saya dideskripsikan kalau Arif usernya siapa aja kelompoknya? Arif masih di situ? Iya, Bu. Usernya siapa aja kalau kelompok Arif di sistem informasinya? Kalau untuk usernya sih Bu dari itu Bu apa? Orang yang terjangkit. Kan kami ngambilnya tentang informasi COVID. Jadi untuk contohnya untuk bulan ini itu yang terjangkit COVID itu dari siapa aja gitu Bu, dari yang sudah terkena gitu Bu. Jadi nanti informasi mengenai bulan ini yang terkena ini untuk usia anak-anak untuk usia anak-anak jumlah segini, untuk lansia jumlah segini. Lebih seperti itu kayaknya Bu. Oke, berarti ada user dan admin aja kayaknya ya. Maksudnya usernya bisa boleh siapa saja yang bisa melihat informasi COVID gitu ya, kayaknya ya. Nah, kalau misalnya di kelompok kalian cuma ada 2 kan kandidatnya atau usernya, ya bisa kalian tuliskan ya di sini siapa dan di sini siapa. Ya, misalnya anggap saja kandidat 1 ini user, kandidat 2 ini admin. Dideskripsikan, silakan kalian deskripsikan sesuatu. Nah, kalau dari kelompoknya Afif, Ramdan, sama Mirza, itu kan lebih bervariasi usernya ya. Ada siapa aja usernya? Ada bagian marketing juga ya? Iya, ada 8. Ada 8. Iya. 8. Pengguna, customer, pasien, atau pengguna atau customer atau pasien, operator atau admin, dokter, rumah sakit, produksi, bagian produksi dan bagian keuangan. Wah, banyak banget. Oke, jadi gini, Ibu sarankan ambil beberapa aja, maksimal 3 deh, nggak usah terlalu banyak. Jadi memang yang sangat berperan di sistem kalian, ya. Jadi nggak usah banyak-banyak deh, supaya nggak bingung nanti. Oke, cukup 3 yang paling berperan di dalam sistem. Misalnya kalau dirasa dokter ya silakan, itu dianggap kandidat 1 misalnya. Terus kandidat 2-nya siapa yang juga berperan, misalnya bagian produksi, oke silakan. Jadi terus sama admin misalnya, berarti ada 3 dideskripsikan, silakan kalian deskripsikan. Setelah itu ini weight ya, maksudnya WT ini nanti dulu kalian tuliskan terakhir aja. Nah, ini kalian tuliskan di deskripsinya masing-masing di pinggirnya ada operational feasibility, ada cultural ya, ada cultural feasibility, terus ada ini schedule, ada technical ya, terus ada economic dan ada schedule sama legal. Nah, semuanya kalian tuliskan di pinggir ini ya. Setelah itu kalian lihat apa sih isinya, Bu? Ini nih seperti mewawancara ya, mewawancara. Jadi contoh, misalnya kandidat 1 ini yang misalnya dari kelompoknya Ramdan, misalnya kandidat 1 dokter misalnya ya, berarti dari sisi operasional feasibility. Operasional itu kan bagaimana menjalankan sistemnya ya, bagaimana sistem tersebut bisa berjalan dari sisi operasional. Berarti dokternya ini harus menjawab ya, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh sistem dari sisi untuk dokter. Ya, jadi kalian kan bertiga nih ya, Afif, Ramdan, sama Mirza. Silahkan bagi-bagi. Maksudnya adalah kandidat 1 misalnya di sini Ramdan yang berperan, kandidat 2 misalnya Afif, kandidat 3 Mirza. Silahkan menjawab masing-masing ini berdasarkan feasibility-nya. Ya, jadi misalnya Ramdan berperan sebagai dokter, ya udah Ramdan berarti harus menjawab operational feasibility berdasarkan keinginan si dokter kayak gimana. Sama juga dari sisi cultural itu harus dijawab dari sisi dokter gimana, ya, dan seterusnya dari technical, ya, technicalnya, terus ekonomik ini nggak usah kalian jelaskan sedetail ini, ya, kalian tuliskan aja berapa biaya sistem ini. Perkiraan aja. Ya, terserah berdasarkan pembagian kalian. Saya Afif di sini misalnya bilang 7 juta,
Ramdan bilang 10 juta, misalnya Mirza bilang 18 juta, contoh ya, contoh aja, silahkan, nggak usah dituliskan selengkap ini, ya boleh. Terus dari schedule, ini schedule-nya berapa lama akan dibuat ya sistemnya. Lalu dari sisi legal, ini maksudnya kalau nggak ada permasalahan ya udah ya cukup. Nah ya, jadi silakan kalian tuliskan. Nah kalau dari sisi technical, ini kelihatan ya banyak, mungkin dokter kepengen dibuatkan technical yang seperti apa? Maksudnya dari sisi pembuatan sistem, ya pembuatan sistem, saya butuh menu yang kayak gini untuk memudahkan saya pada saat melakukan konsultasi misalnya atau melayani konsultasi dari pasien. Silakan tuliskan pokoknya apapun yang memang dibutuhkan oleh si dokter atau si bidang produksi atau si admin, silakan dituliskan. Ya bebas, kalian boleh memilih. Nah, setelah semuanya selesai, kalian barulah memberikan skor di sini. Ya. Yang memberikan skor adalah kalian sudah nulis kan, udah dibagi nih tugasnya tadi ya per orang. Nah, kalian setelah itu lakukan diskusi dengan kelompok. Dari kandidat 1, 2, 3 digabungin semuanya ya. Manakah yang paling tinggi nilainya? Ya, jadi kalau kalian sudah diskusi misalnya oh berarti karena ini banyak maunya si dokter, ya udah saya nuliskan mungkin di bagian produksi yang diutamakan nilainya 100 ya. Dan seterusnya, yang jadi di bawah pun begitu, kalian diskusikan dengan anggota kelompok, kalian lihat bahwa mana sih setelah ada jawaban-jawabannya, oh ini kayaknya nggak bisa kita bikin, ya udah yang ini aja. Ya, jadi kalian selain berperan sebagai user, kalian juga berperan sebagai yang bikin sekarang atau developernya, developer sistem. Sudah, setelah itu barulah kalian di sini ya menjumlahkan semuanya yang tadi, semuanya ya dari yang kalian hitung itu, dari 100 ini misalnya 60 tambah 70 tambah 50 tambah 60 ya, 95 dan 100 terus dirata-ratakan ya, dirata-ratakan. Nah, barulah ketemu ya mana yang paling tinggi. Nah, jangan lupa di sini ada yang weight. Weight ini maksudnya adalah kalian melihat di sini ya, ternyata kalau dari sisi operasional, cultural, technical, economic, schedule sama legal, setelah dipikir-pikir yang paling penting adalah dari sisi technical misalnya. Silakan kalian boleh memberikan bobot berapapun yang kalian mau. Nah, dari sisi teknikal memang tinggi banget, di sini harus 30% misalnya. Lalu yang kedua dari sisi ekonomik, karena yang membutuhkan dana di situ 30%, misalnya, oh itu aja sudah 60. Nah, kalau sisanya berarti silakan kalian tentukan mana yang mau diutamakan. Misalnya operasional kah, cultural kah, atau semuanya sama, 10, 10, 10, 10. Sehingga weight score-nya nanti bobot score-nya semuanya adalah terjumlah 100%. Gitu. Jadi bisa kalian lihat setelah nanti kalian jumlahkan dan dirata-ratakan di sini, bisa kelihatan, oh berarti dari kandidat 2 nih yang paling harus kita kerjakan duluan. Ya, jadi kita kasih bobot semua baru kita rata-ratakan, dari kandidat 2 nih yang paling harus kita kerjakan ya, karena nilainya 92,5. Kita lihat dia mintanya apa aja sih. Oh, berarti ini harus bikin aplikasi pakai VB.NET misalnya. Terus harus full support user require dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada? Sebelumnya, apakah kalian butuh video rekaman ini? Kalau iya, Ibu upload di YouTube dan nanti Ibu share ke kalian. Boleh, Bu, boleh. Boleh ya? Oke, Ibu selalu rekam sih sebenarnya setiap minggu. Nanti kalau misalnya butuh, bisa nanti Ibu share lewat YouTube ya. Supaya nanti kalian bisa tonton ulang kalau ada penjelasan yang miss misalnya. Iya, Bu.
Ada lagi pertanyaan? Ya, jadi itu tugasnya untuk minggu ini ada 2 ya yang harus kalian kerjakan. Ya betul ya, nanti kalau ada yang nggak paham, Ibu upload ya. Setelah ini biasanya ngerender dulu kan, baru Ibu upload insya Allah. Tolong diingatkan kalau Ibu lupa, karena terlalu banyak pekerjaan menjadi cepat lupa. Oke, ya ini jadi 2 ya yang harus kalian buat. Yang pertama adalah information system cost ya. Ini di sini ya. Jadi estimasinya kira-kira kalian akan membuat berapa ya, berapa duit ya, berapa duit kira-kira semua dihitung pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan. Baru setelah itu ditotal semua sebisa mungkin jangan lebih dari 10 juta. Ya, Ibu sarankan karena supaya kita bisa menjual nggak terlalu mahal nih sistem dan ada yang mau beli ceritanya gitu ya. Jadi paling tidak ada batas. Dan terus yang kedua yang harus kalian buat adalah ini. Yang kalian buat adalah candidate system salah bukan dia. Yang kalian buat adalah feasibility analysis metric ya, di mana ini isinya adalah seperti ini ya, sesuai dengan contoh, kalian akan nyoba dari candidate-nya siapa saja. Tadi kalau misalnya yang kelompoknya Ramdan karena banyak ininya ya, banyak usernya, silahkan dipilih 3 aja deh cukup sesuai dengan anggota kelompok ya. Jadi anggota kelompok bisa ini apa namanya, anggota kelompok bisa saling mengerjakan ya, saling mengerjakan. Jadi ada yang berperan sebagai kandidat 1, kandidat 2, dan kandidat 3. Tapi kalau misalnya hanya 2, kayak tadi kelompok Arif atau mungkin juga kelompok Jaisul, nanti butuh hanya 2 user, ya udah 2 aja kandidatnya. Ya, disesuaikan, nggak mesti harus 3. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini? Yang agak terakhir Bu, coba slide-nya Bu. Kayak berarti apa ya? Berarti ini kayak tujuannya menganalisis user gitu Bu ya? Betul. Bukan user ya, jadi lebih kayak kita apa sih yang sebenarnya harus kita tahu dan harus kita buat gitu. Berdasarkan usernya yang diinginkan user gitu dia, Viv. Benar sih, memang tapi bukan apa namanya, bukan menganalisis usernya, tapi user itu memberikan pendapat berdasarkan dari sisi operasional, dari sisi teknikal ya, dari sisi schedule gitu. Itu dia memberikan pendapat sehingga kita bisa memprioritaskan mana yang harus kita kerjakan duluan di dalam sistem atau kita kerjakan itu aja, fokus kita enggak ke yang lain-lain gitu. Ini maksudnya feasibility. Jadi feasibility itu kan kemungkinan ya. Maksudnya adalah kira-kira yang harus kita kerjakan, bisa atau enggak, cukup atau enggak. Nah, analisisnya ini bisa kita pakai dengan menggunakan metrik ini supaya kita terarah, nggak kemana-mana. Memang misalnya di pikiran tuh fiturnya ini, fitur itu banyak A, B, C sampai Z fiturnya. Tapi apakah benar fitur yang sudah dipikirkan oleh programmer itu sesuai dengan keinginan dari user? Ya, jangan sampai kita membuatkan sistem yang sia-sia. Menu ini ternyata nggak pernah kepake. Padahal itu misalnya kalau menurut kita sebagai developer itu penting banget, tapi ternyata user nggak butuh gitu. Ya, jadi kita harus membuatkan sistem sesuai dengan keinginan user dan berdasarkan memang kemungkinan yang akan dia pakai. Ya, jangan sampai mubazir gitu. Gitu, Viv, kurang lebih ya kegunaan dari disability analysis metric ini. Oke Bu, makasih Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada?
Oke, kalau nggak ada, alhamdulillah berarti kita cukupkan hari ini ya. Kita cukupkan, nanti rekamannya akan Ibu share via grup, itu aja ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu.